Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Halo adik-adik, apa kabar semua? Kembali lagi kita bertemu di channel ini, channel pembelajaran Sigma Smart Study. Perkenalkan, nama kakak adalah Kak Budi. Kali ini kita akan belajar bersama, yaitu materi coding untuk SD dan SMP. Kali ini kita akan mempelajari pengenalan aplikasi Scratch. Sekali lagi, bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk selalu subscribe channelnya, like video-videonya, dan share terus ke teman ya, agar kita bisa belajar bersama dari mana aja. Baik, pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian dari Scratch. Apa sih sebenarnya aplikasi Scratch itu? Scratch adalah aplikasi coding atau pemrograman yang memungkinkan kita untuk membuat cerita, permainan, animasi digital, dan lainnya. Jadi, adik-adik nanti dengan menggunakan aplikasi Scratch ini, adik-adik bisa membuat pemrograman sederhana, yaitu dengan menggunakan Scratch, membuat game, permainan, atau cerita. Ya, manfaat apa yang bisa kita dapat dari penggunaan aplikasi Scratch ini? Aplikasi Scratch adalah aplikasi sederhana, jadi bisa digunakan oleh adik-adik yang masih duduk di bangku SD atau SMP. Ya, yang pertama, adik-adik akan lebih familiar dengan digital media, serta yang kedua, meningkatkan kreativitas, sehingga nanti adik-adik bisa menggunakan aplikasi ini membuat game, membuat suatu cerita, dan meningkatkan kreativitas adik-adik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembelajarannya. Kita lihat dulu di sini ada tampilan user interface. User interface adalah tampilan antarmuka dari aplikasi Scratch ini. Jadi, yang pertama, kakak akan menjelaskan bagian-bagian dari antarmuka dari aplikasi Scratch ini. Yang pertama, kita lihat di bagian atas, ada yang namanya menu bar, yaitu atau garis menu ya, di mana terdapat menu-menu yang bisa kita gunakan. Yang paling pojok di sini ada tulisan code. Ya, code ini berisi block palette. Block palette adalah balok-balok yang berisi perintah-perintah atau kode-kode yang berisi perintah-perintah yang nanti akan kita gunakan untuk melakukan pemrograman. Yang kedua di sini ada yang namanya tab custom atau custom tab ya. Nanti akan dijelaskan lebih detail lagi. Berikutnya di sebelahnya ada yang namanya sound tab. Sound tab ini adalah tab suara, di mana kalau kita ingin mengisi suara ya. Kemudian kita lihat di kotak tengah ini, ini disebutnya adalah area pemrograman. Jadi nanti di kotak tengah ini kita akan membuat coding-codingnya atau pemrogramannya. Kita akan membuat pemrogramannya dari balok-balok ini, balok-balok yang bisa kita gunakan ini, kita akan pindahkan ke area pemrograman di sini ya. Oke, jadi ini disebutnya area pemrograman. Berikutnya yang ada gambar objek kucing berwarna kuning ini disebutnya adalah sprite ya. Ini adalah sprite. Sprite itu objek yang akan kita gerakan nanti ya. Objek yang akan kita gerakan ya, sprite itu ya. Ini disebutnya sprite adalah objek yang akan kita gerakan nanti dalam pemrogramannya. Di bawahnya ada kotak kecil di sini ya yang berisi informasi sprite yang sedang tampil di layar sini ya, informasi sprite ya, baik itu nanti nama sprite-nya atau posisi sprite-nya di mana, ukuran sprite-nya nanti ada di dalam informasi sprite ini. Kemudian kita lihat di sini ada kotak, ada lingkaran kecil berisi kepala kucing, ini logo kepala kucing ini. Kalau kita ingin menambahkan sprite ya, untuk tambah sprite ya. Kemudian ya, di kotak sebelahnya ada gambar. Di sini kotak dan lingkaran ya yang digunakan untuk tambah background ya. Jadi kita kalau ingin menambahkan background di bagian yang putih ini, yang di sekeliling kucing ini, nanti kita bisa menggunakan tombol yang ini ya, tambah background. Oke, yang terakhir adalah extension library. Baik, itulah bagian-bagian dasar dari antarmuka atau user interface dari aplikasi Scratch. Kemudian kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke bagian-bagian dari menu bar. Bagian dari menu bar yang pertama adalah kita lihat di sini ada logo
bola dunia. Ini adalah kalau kita ingin memilih bahasa yang kita gunakan ya. Logo bola dunia ini ya. Kita klik saja, nanti ya kita akan bisa memilih bahasa yang akan kita gunakan. Berikutnya ada file. File ini terdiri dari ada file, ada edit, ada tutorials. Apa sih gunanya? Kita lihat file ini untuk membuat project baru ya, ini membuat project baru. Kemudian untuk menyimpan project, ini save to your computer ya, menyimpan project atau membuka project yang sudah kita save atau kita buat sebelumnya, yaitu load from your computer. Nah ini ya kegunaan dari bagian file ini. Kemudian yang berikutnya, ini ada kotak bertulisan Scratch Project. Scratch Project ini kita gunakan untuk mengganti nama proyek yang kita gunakan ya. Misalnya kita mau mengganti namanya dengan project 1 ya, kita tinggal ketik di bagian sebelah sini ya. Oke, berikutnya ini ada bagian sprite tadi ya, bagian kotak bagian sprite ya. Di sini ada logo yang pertama, ada simbol bendera. Simbol bendera ini yang berwarna hijau kita gunakan untuk menjalankan programnya. Jadi kalau nanti programnya sudah kita buat, kita bisa menjalankannya dengan mengklik bagian hijau ini ya. Kemudian di sebelahnya ada lingkaran pink. Lingkaran pink ini untuk menyetop program yang kita jalankan ya. Jadi kalau untuk menjalankan pakai logo bendera hijau, kalau untuk menyetop kita menggunakan tombol pink yang ada di sebelahnya sini ya, yang ada di sebelah sini. Kemudian kotak ini kalian bisa lihat tadi adalah yang berisi sprite atau objek yang kita akan gerakan ya. Kotak ini isinya akan berupa background atau latar belakang dari objeknya. Tempat untuk menampilkan background di sini ya. Kemudian ini adalah objek yang akan digerakkan, atau tadi disebutnya apa? Betul ya, disebutnya adalah sprite ya. Kemudian ini kotak yang berisi lingkaran, yang berisi panah keempat arah ini, itu digunakan untuk supaya layarnya full screen ya. Oke, itu adalah bagian-bagian dari kotak sprite ini ya. Berikutnya kita lihat. Nah, ini di bawah dari bagian informasi sprite ya, di bawah kotak sprite tadi ya. Yang pertama ini ada sprite name, ini untuk mengubah nama sprite. Kita sudah tahu tadi, misalnya sprite ini kita akan ubah. Kalau di sini kan namanya sprite 1. Kita ubah misalnya di sini diganti jadi kucing, bisa ya. Jadi kita mengubahnya di sini. Kemudian ada bagian logo mata di sini ya, show. Di sini digunakan untuk menghilangkan atau menampilkan sprite ya. Ini kalau kita mau menghilangkan sprite-nya atau mau menampilkan sprite-nya, kita bisa menggunakan bagian logo mata ini. Kemudian ini adalah nama sprite-nya yang tadi sudah kita buat di atas. Misalnya namanya kita ganti menjadi kucing, maka di sini nanti akan berubah menjadi kucing 1 misalnya ya, nama sprite itu ya. Kemudian ada bagian yang panah kanan kiri dan panah atas bawah atau X dan Y. Ini koordinat alias posisi dari sprite, nanti ya kita akan jelaskan lebih detail lagi. Ini adalah posisi sprite ya. Kemudian ini posisi sprite pada koordinat stage ya, betul, posisi sprite. Kemudian ada ini arah sprite ya, direction ini arah sprite, misalnya kanan atau kiri, maju atau mundur. Nah, yang di bawahnya di bagian stage ini adalah background ya. Ini bagian background ya. Kita lihat di sini ya, ada tanda panah ke atas. Digunakan untuk apa? Untuk upload background ya. Kalau kita punya background sendiri, kita bisa ngupload background tersebut dengan menggunakan panah ke atas ini. Kemudian ada bagian bintang berkelip ini surprise background disebutnya ya. Surprise background ini nanti digunakan kalau kita backgroundnya mau random ya. Kita mau random background. Kemudian ini ada bagian yang berlogo kuas ini ya. Ini disebutnya paint background. Kalau kita ingin membuat background sendiri ya, menggunakan paint, nanti kita bisa membuatnya. Yang bagian ini adalah memilih background ya, atau choose a backdrop. Kita bisa memilih background yang kita inginkan di sini ya. Untuk detailnya nanti kita akan jelaskan di depan. Kemudian ya, di sebelah sini kita bisa lihat ya, masih di bagian informasi sprite. Di bagian sprite-nya ini kita ada tanda panah ke atas juga. Ini kita kalau ingin mengambil atau mengupload gambar yang ada di file kita di komputer.
Misalnya kita punya gambar sendiri nih, terus kita bisa ambil gambarnya lewat bagian yang sebelah sini ya, panah ke atas ini ya. Filenya kita bisa ambil dari sana. Kemudian ada tanda bintang ini untuk memilih sprite-nya secara random. Misalnya kita mau sprite-nya dipilih secara random, itu bisa kita menggunakan tanda bintang ini ya. Yang ini adalah bagian kuas juga, ya di bagian kuas ini kita bisa membuat sendiri sprite ya. Kalau tadi kita membuat sendiri background, kalau yang sebelah sini di bagian sprite ini kita akan membuat sendiri gambar sprite-nya atau gambar objeknya mau seperti apa. Kalau kalian yang jago menggambar bisa membuatnya sendiri. Kemudian ya kita lanjutkan, ada di bagian menu, di bagian atas menu ya, kita lihat ada yang disebutnya code di sini ya. Code ini berisi bagian untuk memprogram ya. Code ini bagian untuk memprogram yang mana isinya adalah balok-balok program yang berisi perintah-perintah yang akan kita gunakan untuk menggerakkan sprite-nya. Kemudian ada kostum. Kostum ini digunakan untuk mengubah objek atau mengubah sprite ya. Kostum ini untuk mengubah kostum atau mengubah objek atau sprite-nya. Nanti kita akan jelaskan lebih jauh. Kemudian ini bagian sound. Sound ini untuk memasukkan suara. Misalnya kita akan memasukkan musik atau kita untuk memasukkan sound effect, kita bisa menggunakan tab yang sound ini ya. Baik, kita langsung saja praktekkan bagaimana menggunakan aplikasi Scratch ini. Oke, pertama-tama kalian sudah harus menginstal aplikasi Scratch ini ke dalam komputer kalian. Jika sudah, kalian bisa lihat di sini ada logo Scratch ya. Kita klik 2 kali, nanti akan muncul tampilan user interface Scratch itu ya, atau tampilan antarmuka. Yang pertama kalian bisa lihat di sini bagian yang disebutnya menu bar ya. Menu bar ada bagian yang ini bola dunia, ini untuk mengganti bahasa ya. Kita buat saja ke bahasa Inggris ya. Di bahasa Inggris saja ya. Berikutnya ada file, di mana kita bisa tadi membuat file baru, mengupload file dari komputer ya. Kemudian juga bisa kita save ke dalam komputer kita nanti pekerjaan kita jika sudah selesai ya. Nah, ini kita bisa ganti namanya dengan misalnya kalian mau ganti nama proyek kita ini menjadi Sigma Smart Study ya. Sigma Smart Study kita buat namanya ya, seperti itu. Nah, ini adalah bagian-bagian menu bar. Di dalam menu bar ada beberapa tab ya. Di sini ada beberapa tab, kita bisa lihat ya. Yang pertama tab code. Code ini adalah balok-balok program ya, nanti kita gunakan untuk memprogramnya. Jadi kalian tidak perlu mengetik program lagi, tapi kalian menggunakan balok atau yang balok yang sudah ada programnya, ada pemrogramannya, misalnya untuk bergerak, untuk memberi suara, untuk memberi sensing. Nah, kita lihat di sini ada lingkaran-lingkaran ya, ada yang warna biru, ungu, pink, kuning, dan oranye, biru muda, hijau, oranye lagi. Di sini juga ada merah ya. Ini ada bagian-bagian motion. Bagian motion ini berisi gerakan ya, gerakan-gerakan yang akan kita gunakan ya. Kemudian looks, di sini kita bisa lihat, kalian bisa buka di rumah ya, ada bagian say, think ya, seperti itu. Sound ini berupa suara-suara yang akan kita gunakan. Kita ingin memasukkan suara apa, baik musik atau kita bisa memasukkan suara sound effect ya. Ada juga event ya, ini perintah-perintah, kalian bisa lihat perintah-perintahnya. Ada kontrol, di bagian kontrol juga bisa beberapa perintah nih ya. Ada sensing yang biru ini ya, sensing. Nah, jika kalau kita mau menggunakan mouse atau keyboard, perintahnya nanti bisa lewat sini ya. Oke, ada operator ya, operator di sini ya, operator berisi kalkulasi-kalkulasi nanti kita akan gunakan. Kemudian variabel ya, ini variabel ya, juga my blocks. My block ini jika kita ingin membuat blok-blok sendiri ya. Kita buat dulu yang sederhana ya. Nah, yang ini adalah bagian custom. Custom ini berisi, kalian tahu ini gambar apa? Tadi disebut gambar sprite ya, atau objek yang akan tergerakkan ya. Nah, di bagian custom ini objek tersebut ada 2 gambar yang berbeda ya. Gambar pertama kalian bisa lihat kakinya ini dia memanjang, sedangkan di sini dia bergerak ya, bergerak agak mepet ya di sini ya. Nah, ini disebutnya custom. Jadi gambarnya ada 2 macam di sini ya. Ini tujuannya untuk menganimasikan atau menggerakkan
objek atau sprite yang akan kita gunakan nanti. Ini bagian custom ya. Yang ini bagian sound. Sound ini berisi suara yang kita gunakan dalam tampilannya nanti ya, dalam pemrogramannya. Misalnya di sini udah dikasih contoh suara miau ya, atau suara kucing ya. Kita bisa tes lewat kita klik tombol play di sini. Nah, itu suaranya ya. Seperti itu. Nah, inilah kita balik ke tab code ya. Kita balik ke tab code ya. Oke, di bagian yang paling besar ini yang berwarna putih ini yang ada bayangan si sprite ini ya, di bagian ini di mana kita bisa membuat programnya. Kita bisa membuat programnya dengan cara gimana membuat programnya? Dengan cara menggerakkan, kita klik yang ini misalnya, menggerakkan blok-blok yang ada di sebelah kiri ini yang berwarna biru, merah ini ke sebelah kanan. Contoh misalnya begini ya, yang move 10 step ini kita gerakkan ke sini. Nah, seperti itu. Jadi ini nanti digunakan untuk memprogram lewat ini ya, lewat balok-balok ini ya. Kita kembalikan lagi ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi di sini menggerakkannya ya. Nah, sebelumnya di bagian ini kita lihat di bagian ini kucing ini disebutnya apa? Sprite ya. Sprite ini adalah objek. Objek apa? Objek yang akan kita gunakan dalam pemrograman kita ya. Sprite ini bisa kita ganti. Misalnya kita ingin ganti kucing ini dengan gambar yang lain ya. Pertama kita ke bagian bawah. Bagian bawah ini yang bergambar kepala kucing, berlogo kepala kucing ini, kita bisa choose sprite. Kita klik. Nah, ini kita bisa memilih ya yang mana yang akan kita pilih. Misalnya kita ganti mau yang beruang ya. Beruang ini ya, beruang. Beruang berjalan lah ya ini ya. Beruang berjalan. Ini bear walking ya. Oke, kita klik. Nah, itu ya. Sekarang ada dua objek, ada dua sprite ya. Sprite yang satu bisa kita hilangkan dengan cara mengklik logo tong sampah ini ya. Nah, dia hilang ya. Nah, posisinya kita taruh ke tengah. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini X dan Y ya. Ada bagian X dan Y di sini ya. Kita klik saja dengan angka X-nya 0, X-nya 0, Y-nya 0 ya. Jadi dia posisinya ada di tengah seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah informasi sprite yang akan kita gunakan. Sedangkan tampilannya ada di bagian sini ya. Nah, ini kan sekelilingnya masih putih nih ya. Sekelilingnya masih putih. Sekelilingnya ini masih putih, kita mau kasih background. Kita kasih background dengan cara apa? Kita ke bagian stage, di sini bagian stage ya. Kita klik bagian bawah yang ini. Nah, choose backdrop. Choose backdrop ya. Kita klik. Nah, kita mau milih background yang mana nih kira-kira nih. Tadi kan gambarnya beruang ya. Kita pilih aja beruang di sini ya, Night City ya, ada beruang. Nah, ini ya. Jadi ada backgroundnya tuh sekarang bagian backgroundnya berupa kota di waktu malam ya. Nah, kita lihat nih kayaknya ukurannya terlalu besar ya. Kita kecilkan di sini size-nya. Ini ada bagian size. Kita lihat di sini 100, kita buat aja 50 ya. Nah, cocok kan? Nah, kita lihat bagian ininya 50. Kita drag saja atau kita tarik saja gambar beruangnya ke bawah. Nah, di sini ya. Nah, di sinilah. Oke, di sini ya, biar dia nanti cocok dengan gambar jalanannya ya. Oke, nah kita buat seperti ini. Atau mau kita ganti background-nya, bisa kita ganti background-nya lagi, boleh. Kita ganti background-nya dengan apa? Yang mana misalnya nih? Kita mau ganti background-nya biar beruangnya lebih kelihatan ya. Yang lebih kelihatan mana nih ya? Kira-kira kita ganti background-nya dengan yang ini. Oke, yang mana ya? Nah, inilah ya, blue sky. Nah, ini ya, kita ganti ya beruangnya dengan yang ini. Oke, seperti itu kita taruh di sini ya, di bagian ini. Kita bisa lihat posisinya, kita pindahkan dengan cara drag ya, bisa. Kemudian di tampilan ini kita bisa lihat di atas ini ada tombol yang disebutnya bendera hijau atau go ya. Ini untuk nanti menjalankan programnya. Programnya sudah ada belum? Masih kosong ya. Nanti kita akan masukkan programnya dan tombol di sebelahnya untuk men-stop programnya itu ya. Untuk men-stop programnya ya. Yang lingkaran pink ini untuk menyetop, bendera hijau ini untuk menggerakkan program ya. Oke, sekarang kita akan program sederhana nih. Kita akan program sederhana.
Oke, yang pertama biasanya digunakan adalah bagian event. Klik bagian lingkaran event ini, kalian lihat di bagian atas ada gambar bendera nih. Tulisannya when click. Kita pindahkan ke area pemrograman. Nah, ini artinya when click, saat kita klik nanti ya, when click. Nah, pertama when click. Terus kita akan menggerakkan beruang ini dari sisi kiri ke kanan. Bagaimana caranya? Kita cari yang motion. Nah, motion ini, nah ini ada yang bagian balok bertuliskan move 10 step atau pindah 10 langkah. Ya, kita drag ke sini. Kita drag ke sini ya. Kita drag ke sini. Nah, ini sederhana dulu ya. Kita ganti mungkin jadi 100 ya. Jadi 100 ya. Kita buat dari 100, terus kita buat misalnya kita coba dulu nih dari 2 balok ini ya. Kita lihat, kita buat, kita klik bagian bendera hijau ini go. Nah, dia bergeraknya hanya segitu. Kita klik lagi hanya segitu ya, kurang smooth ya. Jadi kita mundurkan lagi, kita harus tambahkan berarti di programnya ini dengan apa? Oke, misalnya kita ganti ke bagian kontrol ya. Di kontrol ini ada bagian yang disebutnya forever. Nah, artinya dia bergerak nanti selamanya ya. Kita masukkan di sini ya. Kita taruh dulu di sini, kita geser, kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini ya. Jadi ada when click, ada forever, ada move 100 step. Kita klik lagi, kita coba bagian go-nya. Klik programnya, kita jalankan. Nah, dia bergerak dengan cepat. Ya, terlalu cepat ya, Dek. Ya, ini terlalu cepat, jadi kita nggak bisa lihat gerakannya ya. Tuh, seperti itu. Oke, kita klik, kita matikan dulu. Nah, setelah itu, supaya tidak terlalu cepat, kita kasih waktu ya. Kita lihat nih, nah ini nih, wait ya, bagian control. Nah, kita suruh tunggu selama 1 detik. Ya, kita tulis 1 saja di sini. Kita coba dengan ngeklik bendera hijau ini. Nah, dia jalannya lebih lambat ya. Dia majunya lebih lambat. Oke, kita matikan dulu ya. Seperti itu, kita mundurkan lagi. Kalau kita mau lihatnya lebih luas lagi atau lebih besar lagi, kita klik bagian full screen control yang ada panah 4 arah ini ya. Kita klik di sini. Nah, full screen, kita klik bendera hijau. Ini, nah dia bergerak. Oke, itu ya, seperti itu ya. Oke, kita tutup saja, kita stop, kita kembalikan lagi, kita tutup lagi full screen-nya, kita kembalikan lagi si beruangnya ke pojok. Nah, bagaimana caranya kalau kita membuat dia berjalan dengan smooth-nya? Kita lihat nih ya, di sini kita buat, nah ya, kita buat agar dia, nah kita lihat di gambar di kostum ini, kita lihat beruangnya tuh, ada kostumnya banyak ya, ada gerakan-gerakan yang berbeda dia sebenarnya tuh ya. Gimana jalannya supaya kakinya ikut bergerak seperti ini tuh ya. Oke, caranya adalah kita bisa buat dengan cara seperti ini. Nah, di bagian looks kita lihat di sini ada next custom atau kostum berikutnya. Nah, kita tempelkan di sini ya supaya programnya menjadi seperti ini ya. When click, forever, wait 1 second, next custom berikutnya, move 100 step. Oke, kita coba saja. Kita klik bagian bendera hijaunya. Nah, gimana? Ya. Nah, lihat dia berjalannya sambil menggerakkan kaki ya. Kita lihat sembari ya. Kita lihat, kita matikan dulu. Nah, kita lihat full screen ya. Ya, kita mundurkan dulu beruangnya seperti ini. Oke, kita lihat full screen, kita jalankan ya. Nah. Oke. Nah, kakinya ikut bergerak sedikit-sedikit ya. Oke, seperti itu ya. Jadi ini adalah animasi sederhana yang kita bisa buat di dalam aplikasi Scratch ini. Untuk lebih detail, agar lebih mulus pergerakannya, atau membuat aplikasi, animasi, atau file yang lain, kita akan lanjutkan nanti di bagian berikutnya. Baik, kita sudah sampai dari pembelajaran. Jangan lupa untuk mengulang kembali pembelajarannya di rumah. Untuk bagian part 2 kita akan mencoba membuat animasi seperti berikut ini. Dan bisa lihat animasi seperti ini kita akan mencoba. Nah, di bagian 2 kita akan membuat animasi dan game seperti ini.